Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Welty Wediasti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3D program studi Tadris Bahasa Indonesia. Pada video kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar morfologi. Sebelum jauh kita membahas tentang konsep dasar morfologi, terlebih dahulu ada baiknya kita berkenalan dengan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Yeta Juniarti dan kedua rekan saya Nogi Dwi Andika dan Indika Saputra. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah morfologi dalam bentuk salindia yang dijelaskan secara langsung oleh kelompok kami dan diunggah pada laman media sosial. Izinkan kami kelompok 1 memulai pembahasan materi dengan seuntai kata mutiara. Seperti hati yang tersentuh saat pertama bersua. Semoga setiap ide yang kami sampaikan bisa mengena, tak hanya sekedar menjelajah data, tetapi juga memberikan makna. Karena seperti cinta, ilmu yang disampaikan dari hati akan lebih mudah terasa. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang pengertian morfologi. Menurut Ramlan 1979 dalam bukunya mengatakan bahwa morfologi adalah bagian dari ilmu yang mempelajari seluk-beluk struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dari arti kata. Menurut Eugen A. Nida menyatakan bahwa morfologi adalah studi tentang morfem dan susunannya dalam pembentukan kata. Morfem adalah unit-unit bermakna minimal yang dapat membentuk kata atau bagian dari kata. Contohnya kata re, de, ngun, boy, dan sejenisnya dalam kombinasi retrieval morfologi. Dari kedua definisi itu dapat kita ketahui bahwa bukan saja terdiri dari kata-kata lepas, tetapi juga kumpulan bunyi-bunyi lain yang dapat digabungkan dengan kata-kata itu. Oleh sebab itu, maka gabungan bunyi atau sebuah bunyi yang kita gabungkan dengan kata itu juga termasuk morfem, seperti awalan, sisipan, dan akhiran. Sedangkan ilmu yang mempelajari bagaimana struktur morfem serta seluk-beluk strukturnya itu termasuk bidang morfologi. Morfologi atau morfemik adalah telah morfem pada dasarnya dan yang paling bermanfaat bagi kita di sini. Morfologi dapat dibagi menjadi dua tipe analisis, yaitu morfologi sinkronik dan morfologi diakronik. Morfologi sinkronik menelah fonem-fonem dalam suatu cangkupan dalam waktu tertentu, baik waktu lalu ataupun waktu kini. Pada hakikatnya morfologi sinkronik adalah suatu analisis linear yang mempertanyakan apa-apa yang merupakan komponen leksikal dan komponen tersebut menambahkan, mengurangi, atau mengatur kembali dirinya di dalam berbagai ragam konteks. Morfologi sinkronik tidak ada sangkut pautnya atau tidak menaruh perhatian pada sejarah atau asal-usul kata dalam bahasa kita. Morfologi diakronik menelah sejarah atau asal kata dan mempermasalahkan mengapa misalnya pemakaian kata kini berbeda dengan pemakaian kata pada masa lalu. Setiap orang yang menaruh perhatian besar terhadap masalah kata dan morfem beserta maknanya. Makna tak mau harus menelurusi masalah sinkronik ini. Secara singkat, yang menjadi paparan morfologi sinkronik adalah 1. Morfologi leksikal dan morfem sintaktik. 2. Morfem bebas dan morfem terikat. Dan yang ketiga, morfem dasar dan morfem imbuhan. Pada garis besarnya, hal-hal yang dibicarakan dalam morfologi mencangkup beberapa hal, yaitu 1. Morfem-morfem yang terdapat dalam bahasa, 2. Proses pembentukan kata, dan yang ketiga fungsi proses pembentukan kata, yang keempat adalah makna proses pembentukan kata, dan yang terakhir adalah jenis kata. Morfologi sebagai cabang atau bagian ilmu bahasa mengandung persamaan
di samping perbedaan dengan cabang atau bagian ilmu bahasa yang lain, di antaranya leksikologi, etimologi, dan sintaksis. Morfologi dan leksikologi keduanya sama-sama mempelajari arti kata. Morfologi mempelajari arti leksikal. Morfologi dan etimologi mempelajari perubahan kata, baik bentuknya maupun maknanya. Morfologi mempelajari perubahan-perubahan yang umum yang merupakan suatu sistem dalam bahasa yang bersangkutan, sedangkan etimologi mempelajari perubahan-perubahan yang khusus yang berlaku pada kata yang bersangkutan saja. Morfologi mempelajari kata sebagai satuan terbesar sebagai hasil pembentukan suatu proses, sedangkan sintaksis mempelajari kata sebagai satuan terkecil dalam hubungannya dengan pembentukan frasa, klausa, dan kalimat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Yeta, yaitu hubungan morfologi dan leksikologi. Leksikologi mempelajari seluk-beluk kata, ialah mempelajari perbendaharaan kata dalam suatu bahasa. Mempelajari pemakaian kata serta artinya seperti dipakai oleh masyarakat pemakaian bahasa. Misalnya, kata masak. Kata ini mempunyai berbagai arti dalam pemakaiannya, seperti yang dijelaskan dalam kamus sebagai berikut. Sudah sampai tua hingga boleh dipetik, dimakan, dan sebagai. Misalnya buah yang masak di pohon. Meskipun leksikologi maupun morfologi mempelajari soal arti, tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Perbedaannya ialah bahwa morfologi mempelajari arti yang timbul sebagai peristiwa gramatis, ialah yang bisa disebut arti gramatis atau makna, sedangkan leksikologi mempelajari arti yang lebih kurang tetap yang terkandung dalam kata atau lazim disebut arti leksis. Sebagai contoh misalnya, di samping kata rumah terdapat kata berumah. Kedua kata tersebut masing-masing memiliki arti leksis. Kata rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal, bangunan pada umumnya, dan kata berumah berarti mempunyai rumah, diam, atau tinggal mengenai arti leksil dan pemakaian kata tersebut dibicarakan dalam leksikologi. Sedangkan morfologi membicarakan perubahan strukturnya dari rumah menjadi berumah, perubahan golongannya dari kata menjadi kata kerja, serta berpada rumah ialah timbulnya makna mempunyai atau memakai atau mempergunakan. Hubungan morfologi dan etimologi. Jika di bidang arti ada pendekatan antara morfologi dan leksikologi, maka di bidang bentuk ada pendekatan antara morfologi dan etimologi. Di samping kata kena terdapat kata perkenan. Di samping kata tuan terdapat kata Tuhan. Adakah perubahan bentuk seperti kelihatan pada kata-kata tersebut termasuk dalam bidang morfologi? Memang, di muka telah dikemukakan bahwa morfologi menyelidiki seluk-beluk struktur kata. Hanya perlu ditambahkan di sini bahwa yang diselidiki oleh morfologi hanyalah peristiwa-peristiwa umum, peristiwa yang berturut-turut terjadi, yang boleh dikatakan merupakan sistem dalam bahasa. Soalnya di sini, apakah peristiwa perubahan bentuk kata tersebut di atas? Ialah perubahan dari kata kena menjadi kenan pada kata berkencan, perubahan dari ia menjadi dia, yang dannya, dan perubahan dari tuan menjadi Tuhan. Boleh dikatakan hanya terjadi pada kata-kata tersebut. Karena itu, tentu saja peristiwa tersebut tak dapat disebut sebagai peristiwa umum, dan tentu juga tidak termasuk dalam bidang ilmu lain yang bisa disebut etimologi. Ialah ilmu yang mempelajari seluk-beluk asal sesuatu kata secara khusus. Baik, di sini saya akan menambahkan materi dari teman saya, dan saya akan membacakan tentang hubungan morfologi dan sintaksis. Baik morfologi maupun sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa. Morfologi mempelajari seluk-beluk struktur kata,
satuan yang paling kecil diselidiki oleh morfologi ialah morfem, sedangkan yang paling besar adalah kata. Berbeda dengan sintaksis yang mempelajari hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain, atau tugasnya mempelajari seluk-beluk frase dan kalimat. Jadi, kata yang dalam morfologi satuan yang paling besar, dalam sintaksis merupakan satuan yang paling kecil. Sebagai contoh, ia mengadakan perjalanan. Pembicaraan tentang kata ia sebagai bentuk kompleks yang terdiri dari 3 morfem, ialah me, en, ada, dan kan. Tentang kata perjalanan sebagai bentuk kompleks yang terdiri dari 2 kata morfem, ialah peran dan jalan termasuk dalam morfologi. Tetapi, pembicaraan mengenai hubungan antara kata ia sebagai subjek dan kata mengadakan sebagai predikat, serta hubungan antara kata mengadakan sebagai predikat dan kata perjalanan sebagai objek termasuk dalam sintaksis. Dari uraian di atas, seolah-olah dapat dilihat adanya batas yang tegas antara morfologi dan sintaksis. Tetapi sebenarnya ia tidak selalu demikian keadaannya. Misalnya pada kata-kata ketidakadilan, ketidakmampuan, ketidakhadiran, dan sebagainya. Pembicaraan mengenai kata-kata tersebut sebagai bentuk kompleks yang terdiri dari unsur langsung ke an dan tidak adil, atau tidak mampu dan tidak hadir termasuk dalam bidang morfologi. Tetapi pembicaraan mengenai hubungan kata tidak dengan kata adil, mampu, dan hadir termasuk dalam bidang sintaksis. Pembicaraan tentang bentuk yang salah satu unsur langsungnya berupa afiks termasuk dalam bidang morfologi. Sedangkan pembicaraan tentang bentuk yang semua unsur langsungnya berupa kata termasuk dalam bidang sintaksis. Objek kajian morfologi. Morfologi sebagai cabang linguistik memiliki beberapa objek kajian utama. Yang pertama, morfem, unit terkecil yang memiliki makna dalam bahasa, terdiri dari morfem bebas, dapat berdiri sendiri seperti buku dan meja. Morfem terikat harus melekat pada morfem lain seperti kata an, pe, dan kan. Yang kedua, kata atau word. Kajian tentang definisi dan karakteristik kata termasuk identifikasi batas-batas kata, klasifikasi jenis-jenis kata, hubungan antar bentuk dan makna kata. Yang ketiga, proses pembentukan kata. Berbagai cara kata terbentuk dalam suatu bahasa. Afiksasi atau penambahan afiks. Reduplikasi, pengulangan morfem atau kata. Komposisi dan majemuk, penggabungan 2 kata atau lebih. Konversi, perubahan kelas kata tanpa perubahan bentuk. Blending, peleburan bagian-bagian dari 2 kata. Akronim dan singkatan. Aklisisasi, pelekatan kritik pada kata. Yang keempat, struktur morfologis, analisis tentang hierarki dalam pembentukan kata, aturan-aturan urutan morfem, batasan-batasan dalam kombinasi morfem. Yang kelima, alomorf, variasi bentuk morfem yang sama dalam lingkungan fonologis berbeda, seperti prefiks men yang dapat berbentuk mem, men, meng, meni, tergantung pada fonem awal kata dasar. Yang keenam, makna morfologis, kajian tentang makna yang dibawa oleh morfem, perubahan makna akibat morfem atau proses morfologis hubungan antara bentuk dan makna. Yang ketujuh, kategori gramatikal, penanda-penanda gramatikal seperti jumlah, jenis, kelamin, kasus, aspek, dan modalitas. 8. Produktivitas morfologis, tingkat kemampuan suatu proses morfologis menghasilkan bentuk-bentuk kata baru dalam bahasa. Objek-objek kajian ini saling berkaitan dan dipelajari untuk memahami sistem pembentukan kata dalam berbagai bahasa di dunia. Demikian pembahasan materi dari kelompok kami. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan pembahasan materi melainkan masalah hati. Mohon maaf jika pembahasannya kurang sempurna, karena yang sempurna hanya kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pepaya, buah kedondong, sepi amat, kasih tepuk tangannya dong.